Special Talkshow Persada FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar, di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita berjumpa dalam Special Talk Show. Dan narasumber kami di kesempatan pagi hari ini hadir dari Solo saja ini ya. Alhamdulillah, ini saudara kita dari Karismatur gitu ya. Mitra perjalanan ibadah yang sebenarnya. Wah, nanti kita akan bedah selengkapnya begitu ya. Alhamdulillah hadir di studio yang pertama yang berada di sebelah kanan saya atau sebelah utara. Wah, ini bingung nanti mendengar ya. Utara itu mana? Kanan kiri. Kalau Anda melihat YouTube, Anda bisa menyimak ya, karena saat ini kita live di YouTube di akun 102,2 Persada FM ya. Yang pakai kacamata saja. Wah, dua-duanya pakai nih. Yang pertama yang sebelah kanan saya yang utara ada Bapak Haryanto BA, betul nggih? Beliau Hashim. Oh, Pak Hashim. Oh, ini kebalik ini berarti. Oh, ya, yang kebalik kemarin ini ada Pak Hashim. Abdul Qori begitu. Beliau adalah komisaris Karismatur, betul? Ya, betul. Kemudian ada Bapak Rianto BA. Ini General Manager Karismatur, betul nggih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat nggih, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sehat. Selalu semangat ini ya. Siap, insyaallah. Untuk melayani saudara kita semuanya yang ingin menjalankan haji maupun umroh begitu ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Hashim, Pak Haryanto, kita nanti akan berdiskusi tentang Karismatur begitu ya. Ada apa saja sih di dalamnya? Kemudian nanti layanannya seperti apa begitu ya. Karena kalau kita melihat travel umroh haji ini luar biasa, banyak sekali begitu ya. Apalagi di Solo Raya dan sekitarnya ini juga tentu banyak sekali. Nah, nanti apa yang menarik di Karismatur nanti akan kita bedah begitu ya. Siap. Yang pertama ini Bapak bisa dijelaskan terlebih dahulu begitu ya tentang apa sih Karismatur begitu? Sejak kapan ini Biro Perjalanan travel ini, haji dan umroh ini ada begitu? Iya, sebenarnya kalau kegiatan itu sudah cukup lama ya. Tetapi kita sudah punya izin legal itu tahun 2014. Jadi ini umurnya sudah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya. Pengalamannya itu. Jadi tidak perlu diragukan lagi karena memang legal itu kan penting ya, Pak ya. Jadi selain untuk menandakan berdirinya sebuah perusahaan yang baik, itu legalitas itu adalah penting untuk menjamin keselamatan dari para jamaah. Karena bagaimanapun juga kegiatan umroh ini adalah kegiatan dua negara. Ya, masing-masing punya aturan yang harus ditegakkan. Nah, kalau kita tuh tidak punya legal itu bahaya sekali untuk para jamaah kita, itu ya. Jadi 2014 alhamdulillah sudah 5.000 jamaah lebih kita berangkatkan. Dari tahun 2014 sampai saat ini. Sampai saat ini. Jadi alhamdulillah kita sudah berpengalaman sekali. Bahkan kalau sebelum itu nanti beliau Bapak Hashim yang akan menjelaskan sudah ribuan yang kita tangani di sana gitu ya. Ini beliau yang lebih paham itu. Kemudian kita tidak hanya memiliki legal dalam hal untuk umroh. Jadi kita sudah lengkap. Jadi travel yang ada di Solo ini belum semua memiliki 2 izin, Pak. Jadi ada 2 izin yang harus kita cross check pada saat kita akan mendaftar. Kalau kita mau mendaftar umroh, berarti pastikan travel itu memiliki
PPIU namanya. Jadi izin umroh. Itu harus. Nah, nomornya kalau di sini 331 tahun 2020, ini setiap 3 tahun kita perbarui ya. 2014 kok izinnya 2020. Itu karena memang negara itu pingin kita itu travel yang ada di Indonesia harus baik. Jadi setiap 3 tahun diperbarui, dicek lagi nih, ada komplain dari jamaah apa enggak dan lain sebagainya. Pelayanannya bagaimana, kantornya seperti apa, melanggar apa enggak gitu. Kalau melanggar nggak diterusin gitu. Jadi dicek, makanya setiap 3 tahun ada. Kemudian kita baru aja alhamdulillah kita atas upaya Pak Hasim kemarin itu bersama manajemen Karisma kita sudah dapat PIHK. Jadi izin khusus untuk penyelenggaraan haji. Gitu. Jadi harus ada dua izin Pak. Jadi saudara-saudara kita sekalian mendengar semua. Jadi harus setiap mau mendaftar baik itu umroh ataupun haji itu pastikan travel yang kita tempat mendaftar itu memiliki izin resmi dari Kemenak. Oh, berarti ada 2 tadi ya. Betul. Untuk penyelenggaraan umroh harus punya izin umroh. Ya, untuk betul. penyelenggaraan haji harus punya izin haji. Izin haji. Jadi tidak semua punya pemilik PPIU itu memiliki kewenangan untuk menjalankan haji. Tidak, belum bisa. Kalau ada teman-teman yang menjalankan itu, ya itu harus diwaspadai. Diwaspadai oleh masyarakat tentunya, oleh jamaah gitu. Nah, pastikan kita mendaftar di tempat haji, di tempat travel yang sudah memiliki PIHK namanya. Gitu. Dan kantor Karisma Solo ini berada di mana nih Pak? Di Manahan. Oh, Manahan. Kalau jalannya persisnya itu di Gerahanino, Pak. Di Gerahanino itu di Ahmad Yani nomor 333 Manahan. Tepatnya 335. 335 itu sebelah utara baratnya Manahan ya itu ya. Jadi lapangan Manahan. Stadion Manahan. Stadion Manahan itu utara barat sedikit lah itu ya. Karena di situ tidak ada ikon yang khusus untuk untuk menunjukkan dekat ini gitu ya. Gitu. Berarti memang utara Stadion Manahan. Iya, tapi di jalan rayanya ya, jalan rayanya. Jalan raya yang nasional itu ya. Betul. Yang kalau ke timur ke terminal Jagonadi itu ya berarti ya. Nanti ada gedung lantai 3 atau 4 nih Pak Azim. Ya, jadi di situ gedung Gerahanino itu adalah pemilik dari komisaris kita. Komisaris utama kita. Jadi PT Karisma ini di luar kita punya izin sendiri dan termasuk gedung Gerahanino itu milik sendiri. Milik sendiri. Jadi insya Allah para masyarakat yang mau mendaftar umroh mau ke Karisma Tour dan insya Allah bisa jelas kantornya dan jelas pemiliknya seperti itu. Nah, jelas orangnya di sana, orangnya di sana begitu ya. Dan alhamdulillah Pak Mister, ini PT Karisma ini bisa dicek di Departemen Agama Jawa Tengah. Alhamdulillah nilainya alhamdulillah. Bisa dicek. Alhamdulillah sejak berdiri Karisma ini. Alhamdulillah. Jadid. Karena berdasarkan dengan pengalaman kemudian membawa jamaah dari Indonesia ke Tanah Suci ke sana berjalan dengan lancar dan baik. Betul, Pak. Karena saat ini mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya gempar heboh dengan adanya beberapa kasus yang ada di biro travel dan sebagainya begitu. Ini jangan sampai terjadi. Insya Allah Pak. Jadi kami memang punya standar Pak ya untuk pelayanan. Ya, pelayanan. Jadi standar kami itu memang pelayanan mulai dari berangkat insya Allah sampai pulang itu, dan jamaah kita itu mau di umroh mau di haji Pak ya, terutama umroh ya yang sudah berjalan sekarang ini ya, itu tidak menyentuh koper. Jadi mulai dari bandara Solo nanti diterimanya itu di depan pintu hotel. Nah, itu memang kita di depan pintu kamar, Pak. Langsung kamar. Di pintu kamar, bukan pintu hotel, Pak ya. Di pintu kamar. Jadi memang kita selalu mempermudah untuk, karena kami memang punya tim di Madinah, punya tim di airport Jeddah, punya tim di airport Madinah, termasuk check in check out di hotel Mekah dan Medina, kami punya tim, Pak.
Jadi jamaah tinggal bersih ya. Tinggal tidak memikirkan apapun, tinggal khusyuk beribadah gitu ya. Betul Bapak. Wah, handling full. Jadi menambahi dari apa yang disampaikan Pak Hasim. Ini tadi baru saja kemarin kan Pak ya terjadi di mohon maaf di wilayah Surabaya itu ya. Berapa jamaah yang tidak bisa berangkat. Nah itu perlu kita antisipasi itu. Jadi memang kami layanan itu memang utama karena memang tidak berangkatnya jamaah itu banyak faktor ya, banyak faktor. Nah, itu karena pengalaman kita sudah mulai dari 2014 menangani itu, hal-hal seperti itu menjadi tujuan utama kami untuk terhindar. Karena bagaimana Pak Miftah, pada saat kita melihat seorang jamaah, seorang aja yang mungkin beliau karena kendala misalkan kesehatan nggak jadi berangkat, itu sedihnya minta ampun. Apalagi kalau kita melihat ratusan jamaah yang nggak bisa berangkat, itu Masya Allah rasanya seperti apa gitu. Jadi makanya standar operasional kita itu sudah harus kita jaga betul untuk bagaimana jangan tidak yang penting berangkat, tapi standar full sampai di hal-hal kecil seperti misalkan koper tadi itu full handling. Jadi tidak usah jamaah menyentuh itu, kita semua gitu ya. Terus pengajarannya di manasik itu hal-hal yang super remeh gitu misalkan ya. Karena kebanyakan kita mohon maaf nih ya, dari ibu-ibu, bapak juga itu dari jamaah itu kadang-kadang di pesawat tuh kalau kita mau ke toilet itu ya menggunakan toilet pesawat itu seperti apa sih itu apalagi yang baru pertama kali bingung. Itu kan remeh-temeh Pak kelihatannya, tapi itu penting banget gitu. Bagaimana 10 jam di udara harus menahan misalkan mau kencing gitu ya. Itu kan menyakitkan gitu. Nah, itu sampai detail itu kita layani jamaah, jangankan di sana, saat perjalanan aja ya hal-hal yang kecil yang tidak membuat nyaman gitu ya, harus kita layani dengan baik, kita edukasi dengan baik, biar nanti jamaah itu full di sana. Kemana-mana sih itu kemarin. Besok ya Pak Hasim ya, besok berangkat ya. Besok saya berangkat ke Tanah Suci. Iya betul. Beliau. Grup. Berapa satu grup? Ada satu grup. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ini sebelum berangkat ke sini dulu dia. Iya. Saya kenal dengan Pak Miftah dulu. Iya. Alhamdulillah. Dan ini adalah menjadi salah satu keunggulan dari teman-teman Karisma Tour begitu ya. Apa kelebihan lain yang ditawarkan oleh Karisma Group ini tentang pelayanan bagaimana ibadah umroh, ibadah haji nantinya begitu? Ya, kegiatan di sana itu pasti terjadwal dengan baik. Ya, jadi karena memang mutawifnya, mohon maaf nih Pak Miftah, mutawifnya sekelas Pak Hasim ini. Di sana udah 30 tahun. Wah, ini jelas ini. jadi kegiatan di sana apapun sudah beliau jalankan gitu ya. Makanya seluruh perjalanan itu terjadwal dengan baik. Itu penting banget. Karena apa? Jamaah itu kebanyakan mungkin ada yang pernah ke sana, tapi kebanyakan belum pernah ke sana. Jadwal itu penting sekali untuk mengkontrol kegiatan mereka, beliau-beliau itu. Jadi bagaimana malam itu dijalankan gitu ya. Misalkan sholat tahajudnya gimana? Ayo bersama-sama. Kemudian di situ ada tilawah bersama, ada kajian bersama, nikmat banget tuh. Kalau nanti kita di Madinah ada kebersamaan, jadi terjadwal semuanya dilakukan bersama-sama, itu nikmat. Karena apa? Pak Miftah, ada beberapa, karena kita ini sama-sama nih sama Pak Hasim itu sudah beberapa kali ada di beberapa travel ya Pak. Jadi itu kebijakannya sendiri-sendiri Pak, sendiri-sendiri. Ada yang sampai di sana sudah biarin. Kalau teman-teman mau jalan, yang penting dikenalin. Ini kalau nanti mau ke Madinah, mau ke Masjid Nabawi, jalannya ini ya, pintunya ini ya, sudah. Berkegiatan silahkan Pak. Itu sampai di ibadah kita akan kawal bersama. Kebersamaan itu penting. Makanya Pak Miftah, sepulang dari umroh, biasanya jalinan kekeluargaan tuh sangat erat banget, seperti melebihi saudara gitu ya. Ada satu keberangkatan itu, satu angkatan gitu. Iya, karena di sana kita bersamakan terus, setiap kegiatan bersama gitu ya. Itu keistimewaannya. Yang kedua, Karisma ini luar biasa Pak. Luar biasanya apa? Dipercaya oleh 2 kampus besar.
Nanti kita akan adakan program yang baru akan kita launching, itu Umroh Nusantara. Gitu ya. Wah. Jadi umrohnya bukan di Nusantara loh ya. Umrohnya tetap umrohnya tetap ke sana, tetap ke tanah suci gitu kan. Namanya Umroh Nusantara. Kenapa Umroh Nusantara? Karena jamaahnya itu berasal dari seluruh Indonesia. Sesuai dengan mahasiswa yang ada di 2 kampus itu. 2 kampus itu saya sebut sebagai promosi juga, UNS dan UMS. Solo berarti kan? Solo juga berarti. Solo, UNS, jadi kampus negeri, UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini mempercayakan ke kita untuk mengadakan sebuah kegiatan bersama. Kalau itu sudah sebuah kampus yang luar biasa besar, yang siswanya lebih dari 20.000 gitu ya, mempercayakan ke kita itu, jadi otomatis masyarakat itu tidak perlu ragu lagi. Karena beliau-beliau itu para rektor, alhamdulillah kemarin rektor-rektor UMS jadi rektorat itu umroh bersama kami ya Pak Hasim ya. Betul. Nah itu jadi makanya beliau alhamdulillah puas, makanya ini kerjasama diterusin. Oke, buat program nanti gitu kita support gitu. Makanya programnya Umroh Nusantara. Umroh Nusantara nanti pesertanya dari orang-orang tua dan saudara-saudara kerabat dari para mahasiswa. Oh begitu, yang memang kita tersebar di seluruh Indonesia. UNS, UMS kita tahu itu kan. Betul. Dan ini misinya, misi kami Pak Miftah dari Karisma itu mengajarkan bagaimana cara memasarkan sebuah produk. Yang produk itu insya Allah di dalamnya ada unsur ibadahnya. Jadi niatnya ibadah, insya Allah nanti dapat pahala dan dapat pemasukan. plus. Pak Mita yang nyebut ya nih ya. Jadi mahasiswa itu nanti akan kita ajari bagaimana nih sistemnya memasarkan itu. Oke, dari keluarganya terdekat dulu. Nah, nanti memang kita planning kita kalau nanti hasilnya seperti apa, kita planningnya sih cita-cita. Insya Allah ridho gitu. Kita mau 1-2 pesawat lah gitu ya. Itu karisma sendiri itu. Karisma sendiri. Mantap. Itu kan cita-cita Pak ya. Jadi cita-cita. Memang harus cita-cita seperti itu. Apalagi kita disupport oleh sebuah lembaga yang luar biasa besar Pak. Makanya kita optimis gitu. Optimis untuk bisa terjalankan. Itu di antara sekian karena keterbatasan waktu ya Pak Mita ya. Jadi saya sebutkan satu persatu keistimewaan nanti kalau penasaran langsung mendaftar di Karisma. Oh gitu ya. Langsung daftar langsung keistimewaannya langsung dirasakan gitu. Berkaitan dengan daftar ini kan. Nah, berkaitan daftar tentu dari Karisma kan menawarkan beberapa paket gitu ya. Di antaranya seperti apa saja Bapak? Paket umrohnya. Biasanya kan ada beberapa pilihan memang gitu ya. Nah, ini seperti apa? Itu spesial sekali berbagai produk nih Pak Miftah yang kita siapkan karena kita mengadopsi dari keinginan masyarakat ya. Masyarakat itu ada yang keinginannya saya pengen pokoknya yang harganya murah gitu. Pokoknya sampai di sana bisa ibadah gitu ya. Kita layani. Murah cuman berarti bukan kita melanggar aturan Pak ya. Sekarang aturan dari Departemen Agama pusat itu sudah ditentukan. Standar jual untuk umroh itu sudah ada Pak. Oh, jadi ada standar minimalnya. Ada standar minimalnya. Tidak boleh di bawah itu. Karena untuk menjamin Pak, untuk menjamin keamanan, keselamatan dan keberangkatan yang penting. Jadi murah tapi nggak berangkat untuk apa gitu kan ya. Nunggunya agak sudah lama nggak jadi berangkat kan kasihan itu. Dan itu pelanggaran yang akan nanti negara akan bertindak dengan tegas ke travel yang seperti itu gitu. Jadi nanti kita siapkan untuk beberapa produk Pak Miftah. Jadi mulai dari yang harga 23 juta nih. 23 juta bisa berangkat nih. Terjangkau ini ya. Ada lagi yang dahsyat nih. Nanti dari para pendengar silakan nanti yang ingin mendaftar umroh saat ini itu nanti kita akan flash sale luar biasa, flash diskon gitu ya, flash diskon, flash take action kalau apapun namanya itu, yang penting nanti diskonnya itu gitu ya. Jadi itu ada kita siapkan juga program yang 3 gratis 1. Oh, 3 gratis 1. Mendaftar 3 gratis 1 gitu ya. Wah, Jadi 4 orang misalkan satu keluarga nih punya 4 warga. Wah, ini daftar ini aja gitu ya. 3 gratis 1 gitu. Harganya sekitar 28 juta ini, Pak. Nah, itu kan bahkan ada yang 28
6 juta. Oh ini kalau di YouTube ini Iya. ada pada beberapa Betul. ini ya. Ini penawarannya ya. Betul. Nah, itu ada udah 26 dan 20 28, mohon maaf, 28 itu 9 hari ya. Ya. Kalau yang 31 itu 13 hari. Oh, itu yang 31 ke iya. atas itu biasanya 13 Betul, hari gitu ya. 31 itu 3 gratis 1. Jadi daftar 3 gratisnya 1. Tapi ingin yang lebih murah Pak, boleh 28 juta. Itu 9 hari, 3 gratis 1. Ini dahsyat nih Pak. Ini benar 3 gratis 1 gitu. Luar biasa. Tinggal pilih berarti kan? Tinggal pilih. Tinggal pilih. Mana ya? Tinggal pilih. Kemudian yang membedakan dari beberapa paket ini di mana namanya Bapak? Biasanya standarnya itu Dari penerbangan juga Pak. Oh, penerbangan ya. Hotel juga Pak. Penerbangan, kemudian hotel gitu ya. Iya Pak. Jarak hotel juga. Jarak hotel. Biasanya seperti apa kalau jarak dan sebagainya kalau dari Karisma ini terjangkau? Oh, sangat terjangkau Pak. Sangat terjangkau. Walaupun tadi yang disampaikan Pak Azim, walaupun murah, kita tidak murahan gitu ya. Iya. Tidak murahan. Barangkali ada yang pernah ke sana. Oh ini hotel ini di-spill Pak, di-spill. Di mana hotelnya ya? Ini sudah ada semua ya. Nanti untuk menjelaskan lokasi itu beliau hafal. Insyaallah. Pak Azim hafal ini. Kalau yang 3 gratis 1 ini Pak, yang 3 gratis 1 itu kita nanti menggunakan hotelnya Olayan Golden ya. Nah, kalau Olayan Golden itu kalau di Madinah itu Pak, hotel itu rata-rata dekat. Rata-rata dekat ya. Mau harga berapapun itu paling jarak 300 meter, 200 paling jauh meter. Terjangkau kalau Madinah. Jadi biasa kita ring 1, ring 2. No, ring 1. Yang ring 3 itu yang paket ekonomis. Nah, ini yang 3 gratis 1 ini Pak Olayani Pak Asim nih di posisinya di sebelah mana ini? Nah, sebagai gambaran. Iya. Yang Olayan apa nih? Jet ya? Olayan Golden. Nah, iya. Kalau Olayan Golden ini Pak Mita, ini posisinya namanya daerah Mispalah. Oh, Mispalah. Mispalah itu jalannya nama Syarif Halid Ibrahim Halil. Ibrahim Halil itu nama jalannya. Tapi itu jarak hotelnya karena jalannya sekarang udah ini ya, udah setelah antara Hilton itu dengan Grand Zamzam Building Zamzam itu, yang tower Zamzam. Setelah itu kan di situ udah jadi lapangan, jadi tempat sholat. Nah, artinya di situ daerah Olayan Golden itu akses untuk ke masjidnya enak. Itu tinggal lurus gitu. Tinggal lurus belakangnya tower Zamzam berarti. Bukan? Persis. Oh, persis ya. Persis di belakang. Berarti belakangnya kan ini kan Masjidil Haram, kemudian Tower Zamzam belakangnya berarti. Tower Zamzam ada Hilton Tower. Oh iya. Jalannya pas di tengah-tengah. Di situ Pak. Jadi enak aksesnya kalau aksesnya enak. Masjidil Haram lurus. Iya. Terus kemudian masuk di itu tempat jajan-jajan ya. Wah, ini penting juga biasanya ya untuk beli oleh-oleh. Betul. Pasarnya di sana. Pasar di situ Pak. Tapi jangan dibiasakan Bapak Ibu ya para pendengar nyangkut di situ. kita kawal betul gitu tiba-tiba nyangkut hilang 4 orang kemana? Ternyata seperti itu. Oh itu. iya karena pengen bakso tuh. Iya. Karena di situ kan luar biasa siapnya tuh Pak Miftah. Karena memang begitu ramainya begitu ya. Kalau umroh itu biasanya ramainya di bulan-bulan apa sih Pak? Ramainya itu di awal tahun Pak. Awal tahun ya? Sama biasanya akhir tahun pas liburan di Saudi. Itu ramai full begitu yang ya. Ramai banget ya Ramadan Pak. Oh pasti Ramadan itu biasanya sudah bookingnya penuh gitu ya. Betul Pak. Hotel dan lain sebagainya pakai apalagi yang paling dekat ini pasti fullnya gitu. Kemudian untuk program umrohnya ini, program umroh khusus, misalkan plus wisata atau mungkin plus misalkan ke Turki atau apa itu ada juga ini dari Karisma? Ada. Cuman sekarang kita belum ini karena biasanya kami itu kalau untuk umroh plus Turki itu memang peminatnya kalau di Jawa Tengah ini agak kurang ya. Oh gitu. Jadi biasanya kita itu sama mitra-mitra kita atau teman-teman kita nanti kalau sudah ada request gitu baru kita, karena kami di Karisma ini Pak enggak mau membuat brosur ya kecuali kita sudah punya schedule. Gitu. Jadi di flyer kita ini ya yang udah kita tawarkan ini kita udah punya schedule. Artinya kalau udah punya schedule itu berarti kita sudah block seat. Oh iya. Seperti box seat itu. baik pesawat baik maupun hotel yang ada di sana berarti ya.
Betul Pak, pertama pesawat dulu. Setelah itu baru nanti booking hotel. Jadi, biasanya kalau umroh itu pesawat memang berangkatnya bareng-bareng gitu ya, dari beberapa travel gitu ya. Betul, dalam betul, pesawat Pak. itu bareng-bareng, kemudian nanti pulang juga bareng-bareng biasanya begitu ya. Betul Pak, betul. Kecuali kalau kita bisa book satu pesawat, Pak. Wah ini berarti kan pesertanya. Dan keinginan kita begitu. Iya, gitu. mudah-mudahan. Ada satu yang program andalan kita. Semoga nanti dengan dukungan 2 kampus besar ini kita bisa book pesawat dari Solo gitu. Itu lebih nyaman gitu. Mudah-mudahan. Amin. Doanipun Pak Miftah. Dan ada barangkali saudara kita yang pengen mendaftar misalkan begitu, langsung ke kantor atau mungkin bisa menghubungi siapa gitu Pak? Biasanya kita layani ya Pak ya. Kita layani. Kalau mau tindak kantor alhamdulillah. Tindak kantor langsung alhamdulillah. Tapi kan kadang-kadang karena kesibukan gitu ya. Saya tuh kadang-kadang dipanggil sama teman-teman itu, Pak Hari itu laki-laki panggilan itu. Karena gimana Siap Pak? dipanggil dimanapun. Iya, mau jam berapa dipanggil, kalau yang manggil jamaah berangkat Pak. Iya, mau jam berapapun gitu. Harusnya udah pulang sampai di rumah gitu ya. Mau makan habis maghrib mau makan, ada telepon, ada WA itu. Pak bisa ke rumah saya. Makanya nanti dulu lah ke jamaah gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan, nanti bisa komunikasi dulu dengan WA. Ya, dengan WA misalkan bikin penjelasan apa, nanti bisa dikirim WA ke saya Pak ya, ke kami. Itu nanti akan kami jelaskan lewat WA. Kalau belum puas atau kalau Bapak Ibu langsung mengendaki kami sowan langsung ke dalam ke kantor, siap. Jadi nanti bisa kontak kami ya Pak ya. Saya sampaikan nomornya WA ya Pak Miftah ya. Boleh. Nanti silahkan ditulis nomor kontak saya Bapak Ibu itu di 0822 9585 1975. Saya ulang sekali lagi di 0822 9585 1975 dengan Haryanto ya. Oh iya. Nah, di 0822 9585 1975 ini ya. Betul. Langsung komunikasi, bisa datang ke kantor atau kalau memang misalkan kok ada program saat keluarga bareng begitu ya. Nanti langsung bisa dipanggil ke rumah. Betul sekali Pak. Jangankan satu keluarga Pak. Satu jamaah aja saya datangin Pak. Iya, ini penting ini pelayanan sekali, Pak. Pokoknya kami tuh pingin mulai dari awal mengenal karisma itu sampai nanti kundur pulang ke rumah itu terlayani dengan baik. Itu memang misi kami Pak. Gitu. Ini senang sekali biasanya jamaah kalau seperti itu. Betul Pak. Apa ya? Ya merasa kita nggak usah kemana-mana, kita nggak usah repot apapun. Itu nggak usah Pak. Termasuk pembuatan paspor Pak. Kami akan bantu. Jadi mulai proses paspor itu semuanya sampai jadi itu paspor. Ini kadang-kadang yang ribet nih Pak ya. Itu Pak. Jadi bagi saudara-saudara kita Pak, yang Bapak Ibu sekalian yang ingin umroh yang belum punya paspor, nggak usah khawatir. Kami akan membantu Pak. Cukup dengan store KTP, kalau kakaknya, kartu keluarganya, kalau suami istri akte nikah gitu ya. Akte nikah. Itu saja Pak. Itu termasuk dari harga yang paling murah tadi, semua pengurusan baik paspor, kemudian sekarang kan ada vaksin, meningitis juga gitu ya. Nanti semua itu Pak didampingi nanti semua oleh pelayanannya kita dampingi. Pelayanan kita dampingi. Hanya nanti mungkin untuk biayanya itu di luar gitu. paket ya. Jadi harganya di luar paket, tapi nanti untuk pengurusannya kita dampingin terus Pak. Itu karena itu yang paling penting. Karena biasanya yang paling malas itu adalah yang paling ribet gitu ya menurut jamaah itu. Yang ngurus-ngurus itu. Betul Pak. Bayangannya udah gimana sih kalau daftaran dan lain sebagainya, nanti akan kita dampingin terus sampai nanti yang urusan-urusan itu terkelarkan semua. Bagaimanapun juga Pak Miftah, ini adalah landasan kami melayani tamu Allah. Sebaik mungkin akan kita beri layanan yang terbaik. Karena memang niat kami adalah melayani tamu-tamu Allah dan kita pengen betul mendapat manfaat, faidah, barokah dari melayani jamaah ini gitu. Jadi oleh karena itu para jamaah yang ingin mendaftar itu jangan sungkan, apapun yang diinginkan dari kami, layanan seperti apa nanti akan kita support. Wah, disupport. Jangan khawatir pokoknya. Jangan khawatir. Tinggal pilih karisma gitu. Nanti jalan mana maksudnya? Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani nomor 335. Jadi kalau dari arah
terminal Pak. Begitu nanti kita melewati Taman Balikambang itu ya. Jadi sudah agak pelan. Nanti lihat sebelah kiri gitu ya. Nanti sudah ada gedung lantai 3. Utara jalan atau selatan jalan? Selatan jalan. Oh, selatan jalan. Ya, selatan jalan. Soalnya kalau saya tuh diminta untuk ngasih ancer-ancer tuh di mana ya, itu ikon yang gitu. Yang pas itu ya. Yang pas. Ya berarti perempatan Sumber mungkin ya. Iya betul. Perempatan Sumber ke timur arah terminal gitu ya. Iya betul. Tapi nanti harus muter kalau ke Iya. Gitu ya. Di situ ya nanti ya. Siap, Kemudian kalau untuk pelayanan haji ini seperti apa Pak? Pelayanan haji yang ditawarkan dari Karisma Tour. Ada 2 paket ya. Ada 2 paket nanti insya Allah. Dan paketnya yang membuat beliau juga. Karena memang beliau sudah paham betul di sana ya, gimana nggak hafal Pak, melayani di sana ribuan jamaah gitu kan ya. Apalagi dengan mungkin beberapa waktu yang lalu kan juga jamaah haji terjadi beberapa fenomena yang luar biasa juga begitu ya, dan ini menjadi perhatian. Itulah yang paling penting Pak Miftah. Yang paling penting saat ini haji itu paling aman itu adalah pertama haji reguler. Haji reguler itu yang daftarnya di Kemenak Pak. Ya. Tapi antrinya berapa tahun? Jawa Tengah itu 37 tahun. Ya, sekarang gitu ya. Betul Pak. Nah ada yang haji cepet nih. Nah dari masyarakat tuh kadang-kadang ini tidak, mohon maaf mungkin informasi belum tersampaikan. Kalau ada haji cepat gitu, haji cepat itu haji daftarnya dan resmi juga. Haji dan resmi dapat kuota. Kuota juga. Karena yang bisa kita memperkirakan, bukan kita ya, dari pemerintah akan memberikan langsung begitu kita mendaftar, itu nomor porsinya sudah keluar, kita bisa tahu nih kapan kita mau berangkat gitu. Oh gitu ya. Iya. Dan itu waktunya nggak lama Pak, sekitar 7 tahun maksimal ya Pak Hasim ya. Maksimal 7 sampai 8 tahun jadi ya. Tapi nanti bisa lebih cepat mungkin kalau nanti penambahan kuota gitu kan. Insya Allah. Nanti 2 produknya 12.500 harganya Pak. 12.500 USD ya. Sama 14.500. Itu untuk bintang 5. Bintang 5. Oh, bintang. Ada bintang 5, ada bintang 4. Jadi kita ada jual 2 paket. Oh, 2 paket itu berarti ya. Dan bagi yang mau daftar Pak, nggak usah repot-repot Pak. Ya cukup mereka nyerahkan KTP sama kakaknya aja. KTP kakak ke Karisma gitu ya. Ke Karisma Pak. Nanti di situ ada surat pernyataan dan surat perjanjian yang dibaca dulu sebelum, karena nanti persyaratan dan perjanjian itu dari Departemen Agama ya yang harus diketahui oleh pendaftar. Jadi para calon jamaah yang mau mengamankan porsi dulu ya. Itu harus dibaca dulu ininya, jangan asal daftar. Terutama pastikan travelnya punya izin haji, dan kedua di situ ada pernyataan-pernyataan yang harus dipahami ke kedua pihak Pak Miftah, seperti itu. Gitu. Dan nggak repot. Mulai dari datang ke kantor, setor KTP atau KK, nanti prosesnya semua sampai mendapatkan PIN Pak, untuk pendaftaran, untuk ke banknya, terus ke Departemen Agamanya, ke Departemen Agama, itu kita semua yang ngurus. Oh, berarti seperti jamaah langsung menerima, jadi langsung menerima, tinggal nunggu nanti. Nanti dapat nomor porsi Pak. Nomor porsinya. Oh, tahun ini berarti. Betul Pak. 6 tahun lagi atau 7 tahun lagi. Dan itu bisa online loh Pak. Oh gitu. Iya, jadi setiap saat kita punya ya ada namanya Haji Pintar itu. Nah, itu bisa dipasang di HP kita. Kita mau bangun tidur mau lihat bisa. Bisa dicek, mau tidur kan? Mau cek lagi bisa. Taunya tetap aja. Sebagai motivasi biasanya. Oh, ini mau berangkat ini. Jadi harus semangat. Betul. Ini gitu kan. Iya. Dan itu insya Allah nanti setiap programnya dari Karisma itu untuk pendaftar haji minimal setiap setahun itu kita kumpul bareng. Untuk apa? Memperarat silaturahmi. Jadi nanti kita akan berangkat bersama-sama nih Pak, gitu ya. Tahun ini kita berangkat bareng-bareng. Siapa yang berangkat? Ya satu kelompok haji itu tadi, satu kelompok kajian tadi, kan enak Pak. Kalau berangkat sudah saling kenal gitu. Tidak hanya setelah kita haji, tapi sebelum haji kita udah kenalan dulu. Nanti di sana bisa kerjasama Pak itu luar biasa loh Pak. Kerjasama yang ada di Indonesia dengan kerjasama di sana, merasa kita orang asing semua gitu. Begitu di sana itu bareng-bareng nikmatnya luar biasa Pak.
Iya. Ada Justru kedekatannya luar akan terasa biasa, gitu, betul, dan itu akan terpati terus sampai sampai mungkin sampai meninggal nanti gitu. Saya itu Pak, mohon maaf secara pribadi itu membawa jamaah beberapa kali ya. Kalau sebelum COVID itu saya masih muda ya. Oh iya. Sekarang merasa udah agak tua gitu ya. Jadi setiap 3 bulan, 4 bulan saya berangkat ke sana membawa satu rombongan. Pulang itu Pak, luar biasa. Diundang, bahkan sampai tidak ada hari yang tidak pernah diundang. Jadi setiap ada undangan itu kekerabatannya luar biasa Pak. Begitu datang ada acara rangkulan, ada itu ya Allah, Masya Allah itu kalau sudah kedekatan itu, apalagi kalau dalam satu grup, satu rombongan itu memang ada di sana yang namanya keluarga. Di sana ada riak-riak kecil biasa. Tapi begitu sampai pulang ke Indonesia lagi, Masya Allah itu ya rangkulan, salaman itu udah rasanya terbayang terus di sana gitu. Jadi kalau kerjasama sudah kita buat ya. Kerjasama bareng di sana itu mulai dari Indonesia ini nanti kedekatan akan terbangun di sana itu menciptakan sebuah nuansa yang luar biasa gitu, ya. Apalagi sampai di Indonesia terjalin keluargaan yang juga begitu kita ketemu gitu, terbayang di sana gitu. Makanya dulurku di sini gitu ya. Ini makanya Bapak Ibu yang ada niat itu ya, ada niat. Sekarang ada niat misalkan ya, itu jangan ditunda-tunda. Langsung Bapak saja. Ibu, kita itu tidak harus, karena kan begini, ada sebuah travel, ada beberapa travel ya. Kalau mendaftar itu memang harus langsung DP besar. DP itu sekitar 3,5 juta sampai 5 juta. Itu rata-rata ya DP. Itu berarti kalau DP itu kita harus sudah bisa nentukan nanti saya pengen tanggal ini Pak berangkat gitu ya. Karena memang tadi yang disampaikan Pak Hazim, begitu flyer ada itu berarti kita sudah book gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh misalkan Pak saya pengen berangkat tahun depan gitu. Tapi saya belum menentukan harinya. Boleh nggak Pak daftar? Boleh. Boleh ya. Daftar dengan biaya berapa? 500.000 enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Iya, yang penting Pak, begitu kita sudah keluarin uang 500.000, Allah insya Allah akan ijabah doa-doa kita. Karena apa? Niatnya sudah realisasi. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu, saya pengen, tapi pengen saja dalam hati, nggak ada gerakan, nggak ada action, ya sama aja. Seorang bayi yang pengen, seorang ya bukan bayi ya, kita lah pengen makan. Ada pisang di depan kita, saya pengen betul makan pisang. Tapi nggak ada gerakan tangan kita untuk ngambil pisang. Iya, betul. Yang penting action gitu action, ya. gitu. Action harus jadi ada niat. Nyatanya gitu. Iya betul. Ini Jadi Allah niat akan melihat itu. Niat dengan mengucapkan Bismillah daftar. Misalnya punya uang 500.000, itu udah dicatat oleh Allah Pak. Dicatat itu ya. Dan nanti insya Allah akan dimudahkan. Betul. Gitu ya. Dimudahkan dalam upaya untuk mencapai pada hari keberangkatan. Lunas itu. Lunas. Baik, menarik sekali nih Bapak ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini Bapak. Siap. Ada informasi dulu. Jangan kemana-mana pendengar, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Masih di Special Talk Show, masih bersama dengan Karisma Tour ya untuk kesempatan kali ini, mitra perjalanan ibadah yang sebenarnya. Dan masih bersama Pak Hashim dan juga Pak Haryanto di kesempatan kali ini ya. Kita masih membahas tentang Karisma Tour yang tentu ini menjadi pilihan untuk Anda para pendengar semuanya yang ingin melaksanakan ibadah haji maupun umroh gitu ya. Bisa direncanakan. Betul. Bisa direncanakan, kemudian yang penting daftar dulu juga boleh gitu ya. Daftar terus nanti kalau misalkan pengen saya daftar dulu nih Pak. Saya pengen nanti di bulan-bulan misalkan kalau sana agak dingin misalkan gitu ya. Betul. Bisa ya di bulan-bulan apa misalnya. Iya, betul. Nanti akan kita arahkan Pak. Jadi direncanakan dan diprioritaskan. Karena kalau kami biasanya memberi semangat ke teman-teman yang akan umroh itu Pak. Prioritas itu jadi hal yang penting. Jadi bagaimana kita misalkan ada sebuah kewajiban, kita membayar uang sekolah putra putri kita, karena sesuatu hal yang diprioritaskan itu adalah penting sekali ya. Secara logika, secara hitung-hitungan manusia, misalkan kita menguliahkan anak, biayanya luar biasa besar, masuk saja misalkan di angka sekitar 30 sampai 50 juta saat ini ya Pak.
kita di rekening kita mungkin orang tua siapnya baru 15-20 juta gitu ya. Secara logika itu nggak masuk. Tapi karena itu prioritas, doa kita kenceng pada Allah. Tapi begitu nanti pas jatuh temponya bayar, ada. Itu bukti kemurahan Allah. Betul gitu ya. Pak. Kalau itu sesuatu yang kita prioritaskan akan ada jalannya Pak. Itu yakin. Nah, jadi Bapak Ibu, kita memberi kesempatan peluang mengadopsi niat baik, niat suci Bapak Ibu sekalian. Punya uang berapapun, misalkan pilih paket yang mohon maaf termurah 23 juta. Saat ini baru ada 500, jangan kecil hati, jangan malu, nggak apa-apa. Begitu kita datang ke Karisma, Mas saya mau daftar nih umroh. Untuk kapan Bu? Pokoknya tahun depan. Ada dana berapa? 500.000. Pede aja. Nggak apa-apa. Yang nyukupin siapa? Allah. Udahlah. Nanti ada. Karena apa? Prioritas Pak. Kalau kita udah prioritaskan, doa kita kenceng. Kalau kita hanya niat nggak akan tuh keluar. niat itu aja nggak betul. dikeluarkan. Iya, gitu ya. niat itu harus dibarengin dengan action. Oleh karena itu Bapak Ibu, yakin saya dulu itu Bapak Ibu pada saat memulai kegiatan bergabung di sebuah perusahaan untuk umroh. Niat saya apa? Pengen umroh. Karena saya nggak punya uang. Punyanya apa? Modal tenaga. Tenaganya apa? Masarin gitu ya. Masarin gitu ya. Pokoknya saya pengen betul ya Allah, saya pengen. Jadi setiap sore itu Pak, saya datang ke bandara melihat siapa? Orang-orang yang mau berangkat umroh. Geret koper itu Pak, rasanya aduh ya Allah gitu ya. Pengen kapan gitu ya Allah, tapi uang nggak punya Pak sama sekali. Bagaimana caranya? Saya dekat dengan pemilik travel. Saya gimana Pak, saya ikut Masarin? Boleh gitu. Akhirnya Pak, alhamdulillah tidak hanya sekali diundang sama Allah ke sana. Tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, kalau sudah punya niat, ada uang 500.000, 1 juta, 1 juta daftar nih, Pak, saya 1 juta daftar. Dapat apa ini? Biar menguatkan niat saya. Koper Pak, bawa pulang gitu ya. Jadi setiap melihat koper ini nanti akan termotivasi gitu ya. Termasuk. Yang penting ada niat. Ada niat. Langsung aja. Iya, betul gitu ya. Jadi kebanyakan kan masyarakat itu memang sekarang hampir rata-rata kan ini Pak ya. Kalau daftar itu kan udah ditentukan gitu ya. Tergantung blok seat pesawatnya gitu kan. Biasanya kebanyakan seperti itu. Yang 4 juta sampai 5 juta gitu kan. Tergantung kalau Lion misalnya harus berapa gitu kan. Tapi kalau di kami ini insya Allah kalau Bapak Ibu masyarakat yang punya niat untuk umroh ya, insya Allah bisa dari Bapak Ibu itu nanti bisa yang menentukan ininya Pak. Jadi tinggal disesuaikan pilih dengan gitu tinggal ya. pilih, disesuaikan seperti itu Pak. Kemudian kalau dari Karisma Tour ini periode keberangkatan untuk umroh misalkan gitu ya, itu setiap tahun berapa kali itu? Setiap bulan Pak kita jadwal. Setiap bulan Pak 2 bulan. 2 kali. 1 bulan tuh bisa 2 kali, bisa gitu ya? 3 kali. Kalau untuk umroh makanya banyak pilihan. Pak. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Biasanya kalau kita diundang oleh jamaah, baik itu di kantor atau di di rumah beliau, kita sudah bawakan brosur yang itu sudah betul-betul terbuksit ya, sudah jelas, jelas jadwalnya. Begini Pak, sekarang ini aturan dari pemerintah Arab Saudi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kan kemarin ada yang sampai di sana tapi tidak dapat hotel ya itu. Nah itu kan sekarang itu harus dari Indonesia itu udah tahu hotelnya nanti apa gitu. Nggak bisa kayak kemarin. Gitu. Kami sebagai TL itu kadang-kadang dibingungkan sampai di sana. Jadwalnya di hotel ini tapi ternyata sampai di sana hotel lain gitu ya. Kita harus ngelos-ngelos jamaah gitu ya. Sekarang nggak bisa Pak. Harus sama gitu ya, harus sama. Walaupun Pak ya pindah hotel di sana waktu itu pindahnya itu juga startup ya, nggak boleh yang lebih down gitu, nggak boleh. Apalagi kalau pindah itu biasanya malah lebih bagus gitu ya. Jadi jamaah senang gitu. Tapi kalau sekarang sudah harus fix gitu ya. Makanya jadwal nanti itu sudah fix juga. Kita sowan ke rumah ke instansi
ke kantor Bapak Ibu itu sudah dengan jadwal fix. Kalau ingin yang fix, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Hasim, pengen berangkat suka-suka, ini umroh sultan namanya. Umroh privat. Umroh privat. Boleh Pak. Iya siap, mau menentukan kapan gitu, mau tahun depan ya, enggak masalah gitu ya, suka-suka. Kita umroh akan privat layani. hanya itu. misalkan satu keluarga full Ya. itu saja berangkat gitu. Boleh, silakan Boleh Pak. melayani juga. Iya. Bisa 10 jamaah gitu private boleh nanti. Mau satu keluarga bisa. Bisa. Dan itu nanti akan kita layani secara private juga Pak. Karena memang beliau-beliau yang menginginkan paket-paket seperti ini memang spesial-spesial juga gitu ya. Tapi rasanya memang luar biasa sih ya. Satu keluarga gitu, ya Allah di sana sholat bareng kan gitu. Wah udah senem aja enggak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mungkin pernah di sini piknik. Piknik ya di Bali atau di mana indah memang di pulau mana indah memang tapi mungkin begitu pulang itu rasa keinginan ke sana ada tapi kecil betul tetapi kalau Bapak Ibu tindak ke Arab Saudi, ke Mekah, Madinah, 2 kota suci itu, begitu Bapak Ibu pernah ke sana baru pulang sampai di Indonesia, baru turun dari pesawat. Biasanya pas balik gitu. Biasanya pas tahu wada itu Pak. Pak Miftah ya. Rata-rata itu nangis semua ya Pak. Karena berpisah. Sedih banget. Jadi itu luar biasa. Nanti hal seperti ini kalau Bapak Ibu ndak minimal target seumur hidup sekali itu minimal minimal itu rasanya luar biasa. Nanti kalau sudah ditarget seumur hidup sekali, nanti biasanya terus habis dari sana satu kali lagi lah. Terus satu kali lagi. Terus gitu. Karena nikmatnya dikarenakan Allah. Apa pengalaman yang menarik yang barangkali bisa dibagikan untuk para pendengar semuanya, pengalaman para jamaah gitu ya, bareng dengan karismatur ini gitu. Ya. Kalau untuk pengalaman itu tadi semua itu terjadwal ya Pak ya. Terjadwal dengan baik. Rundown-nya sudah ada, jadwal. Jadi itu pengalaman yang paling akan teringat terus. Keakraban gitu ya. Karena kami itu semuanya kita jaga, termasuk dari kesehatannya kita jaga Pak. Setiap misalkan kan belum ada kegiatan umroh misalkan gitu ya, kan sholat 5 waktu ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram gitu. Kadang-kadang kan ya hanya satu kamar hotel saja yang keluar gitu. Kalau Kasma bukan. Itu biasanya kan kita Pak ya, apalagi malam gitu. Kalau untuk sholat 5 waktu itu memang kita beri keleluasaan. Karena kan ada yang teman-teman yang pengen, Pak saya berangkat dulu ya gitu. Biasanya kalau nanti akan sholat 5 waktu itu setengah jam sebelum adzan kita tunggu di lobi. Tapi ada saudara-saudara kita yang Pak saya pengen dulu gitu ya. Oke, enggak masalah itu. Tapi kalau malam Pak, malam itu memang kita utamakan untuk bareng-bareng. Oh gitu. Salat malam itu. Karena tauziah di situ itu akan mengena banget. Akan mengena apa yang kita sampaikan. Kita sampaikan di pelataran Nabawi. Itu beda dengan kita di pelataran Sayyid itu Pak. Ya, betul, beda loh. Beda. Rasanya tuh beda, tenangnya beda, ademnya tuh beda gitu ya. Nah, selain itu nanti kegiatan kita di Museum Al-Wahyu itu tidak semua travel memberikan fasilitas itu. Kita akan kasih free. Nah, itu jadi nanti kalau di sana ya namanya museum Pak, nanti akan kita belajar banyak dari sana gitu ya. Jadi banyak memang fasilitas-fasilitas yang kita utamakan, yang kita sampaikan, kita sungguhkan ke jamaah-jamaah kita. Jadi ada ziarah-ziarah tambahan juga Pak. Tempat-tempat di luar ziarah standar itu kan di Mekah Madinah itu banyak Pak tempat-tempat yang bersejarah. Dan itu biasa ada tambahan tambahan itu. Biasanya kan kalau di Madinah misalkan Gunung Uhud misalnya gitu ya. Itu kalau itu sudah pasti termasuk. Gitu ya. Ada namanya pasti ada namanya sekitaran masjid sekitar masjid itu ada. Ya, misalnya ke Maqbarah Baqi, atau masjid Ali, masjid apa segala macam di Madinah itu, karena itu bagi yang yang belum pernah ke sana gitu kan, begitu diceritakan tuh, ini sahabat Rasulullah gitu ya. ini dulunya di sini gitu loh Pak. Begitu juga mengenang akan gitu ya. mengenang. Dan yang kita fasilitasi karena nih teman-teman dari Indonesia itu paling suka nih. Biasanya tanya nih, dan itu pertanyaan yang paling umum gitu. Dan itu harus terlayani. Mas, kalau saya mau belanja 1 rialan di mana?
Satu rialan. Satu Ada rialan. ya? Banyak sekali, Pak. Jadi banyak sekali, dan itu tidak semua travel itu tahu tempatnya. Iya, penting biasanya. Nah, ini kita punya andalan Pak Hasim. Yang Di sana beliau 30 tahun, jangan kayak yang 1 rial, setengah rial sudah ada. Nanti beliau nunjukin nih di sana udah gitu. Mau apa di sana? Hafal sudah di luar kepala. Iya, berarti... Kalau saya biasanya Pak ditanya tuh masih di mana ya gitu. Kalau mau pusing-pusing ya WA Pak Hasim, ini Dimana ada jamaah. Pengen yang 1 rial atau 5 rialan gitu ya. Nah, itu karena orang Indonesia itu kalau pulang kopernya nggak penuh nggak marem Pak itu ya. Ya tapi boleh aja. Jadi nanti insya Allah pahalanya penuh, kopernya juga penuh gitu ya. Amin. Tapi bagi bapak ibu yang tidak, yang pengen total ibadah itu di sana juga banyak sekali. Banyak sekali. Karena Pak, nanti ini di Solo banyak kok Pak beli kayak gini ya. Gitu. Beda, vibes-nya kan beda gitu kan. Mau ke sana belinya ya di sana itu nanti kan beda. Meskipun di Solo ada ya. Banyak itu. Iya, dan harganya juga harga spesial di sana. Gitu ya. Mohon maaf Pak, ini tak terasa sudah hampir selesai ini. Tapi di YouTube ini ada yang bergabung. Iya, siap. Ada yang memberikan emoticon saja begitu. Siap. Ada Pak Freddy Kusaini. Terima kasih Pak Freddy. Kemudian Kasama Haramain TV. Karisma, maksudnya Karisma Haramain TV. Oh, iya siap. Kenal ya? Kenal. Iya. Karena bagian itu. Belum kenal tim. Kemudian ada Miftah Nuril Azizah. Terima kasih Mbak. Dukungannya juga mudah-mudahan sukses. Yang terakhir kali ini masih ada 1 menit ini Bapak. Siap. Apa yang pengen disampaikan untuk para pendengar semuanya? Pesan yang bagus lah begitu. Monggo. Ya, kalau sudah niat tadi kita sampaikan pada saat talkshow, sudah niat harus di take action. Hari ini ada niat, silahkan hadir, silahkan undang kami, silahkan datang ke kantor kami, bawa uang 250-500 kita terima. Untuk apa? Melayani tamu Allah. Kalau Bapak Ibu menginginkan hari ini nanti mendaftar, entah itu dengan biaya yang tadi yang di bawah 250 atau 500 ribu, nanti ada potongan 1 juta untuk seluruh paket yang kita sediakan. Hari ini saja sampai jam 12 malam, Pak. Sampai jam 12 malam boleh. Para pendengar silakan. 1 juta kita langsung potong. Jadi itu harganya udah murah nih, Pak. Udah murah semua. Kita potong lagi 1 juta. Khusus untuk hari ini Jatah. Untuk hari ini ya. Iya, tunggu monggo pemirsa. Spesial kegiatan kita di Persada FM. Baik. Ya, Pak Pak Hasim, apa ini? Terakhir saja. Insya Allah kami dari Karismatur dan tim selalu amanah Insya Allah. Dan kita selalu menjaga terutama keselamatan jemaah, kelancaran jemaah mulai berangkat dari tanah air sampai kembali lagi ke tanah air. Amin. Itu udah komitmen kami. Itu yang terpenting gitu. Itu yang terpenting. Menjadi prioritas para jamaah yang menginginkan bersama dengan Karisma. Terima kasih ini Bapak ya. Siap. Kebersamaannya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan semakin lancar begitu ya. Amin. Usahanya berangkat terus begitu ya. Ya, insyaallah. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, demikian kebersamaan kita untuk program spesial talkshow pagi hari ini. Terima kasih bersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hidup akan terasa ringan jika hati selalu bersyukur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.